Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Adeka Maulana dalam acara SPSKB On Cam. Utamakeun guyubna, tanjerkeun senina, lestarikeun budayana. Tepuk tangan dong semua yang ada di studio. Iya, pokoknya untuk pemirsa di rumah jangan lupa ya supaya nggak ketinggalan acara kami. Kebetulan acara kami itu diadakan setiap minggu ya. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen supaya nggak ketinggalan. Dan juga untuk semuanya, untuk warga Karawang dan sekitarnya. Ini ya khususnya untuk para pengusaha. Apabila Anda ingin mempromosikan usaha Anda berbentuk dagangan dan lain sebagainya, silakan saja hubungi panitia dan juga sekretariat kami di sini, nomor sini. Tenang, pokoknya didamin keren dan cucok pokoknya buat semuanya ya. Oke, dan di malam hari ini saya tidak sendirian. Kedatangan salah satu narasumber, tentunya masih di bidang SPSKB. Pokoknya jangan lupa untuk warga Karawang dan sekitarnya, jangan lupa tanggal 2 datanglah berbondong-bondong ke 2 November. Iya, 2 November, tepatnya 2 November pemirsa, jangan lupa di halaman parkir lapangan Singa Perbangsa, yaitu acara 3 tahun SPSKB ya. Di situ ada program itu vaksin dan juga santunan anak yatim dan juga hiburan-hiburan dari SPSKB. Tepuk tangan dong semuanya. Ya. Luar biasa. Pokoknya SPSKB On Cam tetap yang terbaik buat Anda semuanya. Jangan lupa subscribe sekali lagi, like dan juga komen supaya acara kami tiap minggunya nggak ketinggalan. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu narasumber kita, ya bintang tamu kita di malam hari ini tentunya. Siapakah gerangan dirinya? Kita panggil saja Bapak Dr. Rahmat Gunadi MPD selaku Ketua SPSKB. Tepuk tangan dong. Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Ya, silakan. Ya, Bapak apa kabar, Pak? Buka dulu masker pemirsa supaya kelihatan gantengnya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Bapak apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah, mic-nya pakai. Yes. Nah, supaya kelihatan wow gitunya ya. Tentunya untuk Bapak Dr. Rahmat Gunadi MPD selaku Ketua SPSKB, Bapak ya, terima kasih udah hadir di acara kami, yaitu acara SPSKB On Cam. Bapak bisa nggak kayak gini, Pak? SPSKB On Cam ya. Utamakeun guyubna, tanjerkeun senina, lestarikeun budayana. Itu mengandung arti pemirsa ya. Oke. Saya sedikit banyak bicara nggak apa-apa, banyak tanya nggak apa-apa ya Pak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu tentang SPSKB. Gimana sih sejarah SPKB gitu ya? Saya mau nanya, kenapa Bapak mau didaulat menjadi Ketua SPSKB? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Karawang dan sekitarnya, terima kasih kesempatannya. Bahwa pertanyaan yang pertama tentang SPSKB. Iya. Kenapa saya mau didaulat menjadi Ketua SPSKB? Sebenarnya hal ini menjadi bagian tanggung jawab kita sebetulnya dalam bagaimana kita mengelola seni kita, menyelamatkan seni kita yang memang sedang terpuruk, apalagi dengan pandemi seperti ini. Perlu adanya satu wadah yang bisa kita gunakan bersama. Betul sekali. Bahwa inilah alat perjuangan kita, ini alat wadah kita, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk membuat kekuatan sehingga seni ini seperti apa yang menjadi tagline daripada SPSKB. Utamakeun guyubna, persatuannya, kerukunannya, persaudaraan,nya, sehingga dari situlah bisa sharing sama yang lain, saling membantu dan sebagainya. Kemudian kan juga tanjirkeun seninya diangkat ke atas lagi, karena Karawang ini kaya dengan seni budaya. Betul. Yang begitu orang banyak peminatnya dari luar meniru seni-seni kita, mengambil seni kita yang masalahnya ke depan perlu segera dihak patenkan. Seperti jaipong dan sebagainya. Dan
Yang terakhir adalah lestarikan budaya. Lestarikan budaya. Nah, Lestarikan budaya. Jangan sampai nanti anak cucu kita, generasi kita ke depan yang akan datang itu kehilangan arah. Betul dan sekali. lupa pada sejarah dan budayanya. Seperti Iya, itu iya, Karawang. Ya itu seperti itu. tapi gini Pak, apa sih namanya? Sekarang kan banyak sekali seni-seni membooming, apalagi sekarang ada aplikasi baru semacam tag-tag gitu ya. Seperti itu mungkin agak sedikit mengganggu apa enggak sih Pak tentang budaya kita gitu loh. Itu termasuk apa semacam aplikasi tag-tag itu tuh? Iya. Sebenarnya begini, Ah, aplikasi itu kan hanya secuil atau sebagian dari penampilan seni. Tidak masalah sebenarnya itu menjadi bagian alat untuk memperkenalkan budaya kita. Misalkan ada topeng budget itu walaupun hanya celetukan, bobodoran, bahkan orang jadi penasaran loh. Ini hanya sepenggal cerita bodoran di tek-tek itu. Kemudian sebenarnya orang jadi penasaran ini mana nih di YouTube-nya nih, apa nih? Iya, Nah itulah seperti itu. akhirnya. Sekaligus Selama itu promosi media ya. itu bisa dimanfaatkan oleh hal-hal yang baik, yang bermanfaat, bagus. Iya bagus ya. Yang penting enggak menyimpang gitu itu. ya. Yang penting bagaimana mengisi dan memanfaatkannya. Oke, satu lagi nih ya, tapi banyak nih ya. Pertanyaan nggak apa-apa ya, santai aja. Ini kopi nggak ada ya gitu. Jangan tegang, kasihan banget nih, tegang banget ya. Oke, di antara sekian banyak komunitas, kenapa harus SPSKB? Jadi SPSKB ini berawal sebenarnya dari perkumpulan komunitas-komunitas yang bagaimana waktu itu menyelenggarakan kegiatan sosial. Iya. Dari mulai audio, ada para artisnya, ada MC-nya yang keterlibatan MC, kemudian event organizer dan sebagainya. Nah sehingga kalau kita secara parsial masing-masing tidak akan menjadi apa-apa. Betul sekali. Audio berdiri sendiri tidak akan menjadi Nggak bisa apa-apa. tanpa dukungan. Sehingga kalau ini dikumpulkan di satu komunitas, itulah jadi hal yang bisa menarik, dikemas bagaimana caranya supaya bisa menarik. Dan ini bisa berfungsi semuanya, bisa eksis, audionya eksis, Betul. MC-nya eksis, terkoordinir, bagus. Sehingga pada suatu saat nanti ini menjadi wadah bagi kita semua untuk saling berinteraksi sehingga semuanya bisa muncul secara sendiri walaupun masih di bawah koordinasi SPSKB Iya, betul. seperti itu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mudah-mudahan. Satu lagi nih Pak ya. Apa sih misi dari SPSKB dalam mengajak mempersatukan komunitas-komunitas pekerja seni Ya, di Karawang? Jadi begini, kembali kepada masalah utamakan guyubna. Oh ya. Jadi hari ini kalau kita tidak bersatu tidak akan punya kekuatan. Contoh sekarang lagi menghadapi pandemi seperti begini, sehingga bagaimana koordinasi antara pengusaha audio, kemudian event organizer, kemudian wedding organizer-nya, bahkan MC, artis dan pemusiknya dalam satu, untuk bisa berkoordinasi bagaimana bisa pementasan ini mulus berjalan, untuk berkoordinasi dengan aparat pemerintah, lingkungan setempat. Siapa yang bisa melakukan itu? Sementara di lingkungan dari beberapa komunitas itu siapa yang bisa melakukan ini? Kita sepakati lakukan pendekatan-pendekatan. Betul sekali. Sehingga tujuan semuanya bisa tercapai. Seperti gitu. Jadi utamanya sepertinya seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Intinya harus benar-benar tekad lah gitu ya, tekad dan juga kemauan. Kalau kesatuan dari beberapa komunitas ini tidak bisa guyub, tidak bisa akur, ya bagaimana mau bisa berjalan beriringan, kan seperti itu. Betul Tidak sekali. perlu ada yang lebih dulu atau merasa lebih atau merasa lebih, enggak. Karena fungsinya masing-masing, kekuatan di masing-masing itu akan menjadi kekuatan yang besar. Kebersamaan. Intinya nggak ada istilah junior, senior, nggak ada seperti itu ya kalinya. Atau ini lebih. Oke, nah pemirsa, nah perjalanan obrolan kita ini semakin meliuk, semakin mantap deh ya. Amin. Pokoknya semakin pecah. Pokoknya jangan beranjak, jangan kemana-mana dulu di acara kita. Tentunya masih bersama saya Adeka Maulana dan juga Bapak Dr. Rahmat di acara SPSKB On Cam.
Ya tentunya masih kembali bersama saya Adeka Maulana, tentunya di acara spesial SPSKB on cam. Ya pokoknya untuk semuanya yang berada di rumah dimanapun kalian berada, pokoknya pencinta YouTube SPSKB Official jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen di acara kami di sini ya. Nah masih bersama sang narasumber kita itu Bapak Dr. Rahmat Gunadi MPD, panjang banget Bapak ya namanya. Iya supaya enak nih Pak. Supaya kita lebih akrab gitu. Kira-kira namanya saya harus manggil apa gitu ya? Pak Gun saja. Pak Gun saja. Pak Gun kan kalau di jalan, oh Pak Gun gitu. Pak Gun pinjam duit dong gitu ya. Oke, ini Pak Gun ini sebagai Ketua SPSKB pemirsa. Bapak Ketua SPSKB. Iya, tentunya masih ditunggu buat semuanya. SPSKB ini harus benar-benar sukses Pak ya nanti ya untuk acara amin. Milang kalian ketiga mudah-mudahan. Pokoknya untuk para kru SPSKB mohon dipersiapkan dalam segala hal apapun itu. Pokoknya harus tekad, harus benar-benar niatnya benar-benar wah gitu ya. Di sini juga Bapak Gun hadir akan menemani kita semuanya. Tepuk tangan dong yang di studio. Pak Gun. Ya, iya. Bagaimana sih situasi para pekerja seni saat ini? Gitu. Ya sebenarnya secara umum dan ini hal yang klasik yang sudah lama juga menjadi bahan pemikiran pemerhati bahwa nasib seni ini masih belum mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. Apalagi sekarang dengan situasi pandemi seperti ini, mereka tidak bisa manggung, misalnya tidak tampil, mereka tidak bisa berekspresi karena situasi pandemi seperti ini, sehingga perlu ada solusi dan jalan keluar dari semua itu. Kita berharap SPSKB ini menjadi wadah, menjadi jalan, menjadi wahana bagi para seniman ini, bagaimana mereka bisa berekspresi, kemudian kita bisa fasilitasi untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah khususnya, bagaimana seniman-seniman ini ke depan bisa mengaktualisasikan dirinya masing-masing menjadi yang harus dibanggakan itu hari ini bukan hanya olahraga. Betul. Yang beri penghargaan di lulu kan yang olahraga. Seniman-seniman juga dengan kemampuannya. Hari ini dalam situasi pandemi ini kan kita butuh hiburan, butuh relaksasi. Sekali. Nah ini seperti yang dipentingkan seperti itu. Ya. Kita punya tempat-tempat, beberapa tempat ada kampung budaya. Saya harapkan itu bisa dimaksimalkan. Kemudian ada beberapa tempat spot juga yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana nanti para seniman bisa tampil, yang terutama adalah seniman-seniman tradisional. Jadi mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita, pemerintah daerah bisa lebih ada perhatian lebih lagi sekarang kepada para seniman kita. Terus itu kendalanya dari SPSKB itu apa sih Pak? Kendalanya sebagiannya hanya untuk bisa menyatukan persepsi saja. Dengan perjalanan 3 tahun sekarang ini berarti SPSKB harus berjuang keras bagaimana bukan hanya seniman-seniman modern yang bisa tampil dalam di setiap panggung di mana saja, tapi bagaimana juga ini harus yang menggali budaya-budaya kita yang hampir tenggelam hilang. Seni jaipong, terus topeng banjet dan sebagainya, sehingga nanti ini porsinya kita tingkatkan, semuanya mendapatkan kesempatan sehingga bisa menunjukkan bahwa mereka juga masih tetap ada dan perlu dihargai seperti itu. Iya, mudah-mudahan aja para pekerja seni di Karawang khususnya bisa terangkat dengan adanya SPSKB seperti gitu itu. ya. Mudah-mudahan aja. Seperti itu. Iya, pokoknya untuk Bapak juga terima kasih banget untuk menjadi panutan bagi kita semuanya. Jadi kita ini amin insyaallah. Mudah-mudahan gitu. Tepuk tangan dong yang studio. Ya. Iya, terus peluang yang dihadapi di tengah situasi pandemi bagi para pekerja seni itu apa sih, Pak? Ya. Jadi kalau bicara peluang memang cukup sulit. Kita perlu berkreasi, perlu melakukan inovasi-inovasi. Betul. Sekarang kan semuanya lari ke YouTube membuat konten-konten tertentu sehingga mereka tidak perlu
di panggung-panggung terbuka, tapi dengan konten-konten cukup di ruangan bisa sampai semua. Tapi kan tidak semua bisa melakukan itu. Iya. Oleh karena itu, dengan kesempatan yang terbatas, dengan koordinasi yang terbatas, istilahnya kita tetap menggunakan prokes. Ya kita tetap coba berkoordinasi dengan tim COVID-19, dengan pemerintah setempat untuk bisa bagaimana mereka tetap bisa eksis. Sulit memang, tapi kita upayakan. Yang komunikasi ini ya SPSKB selalu di depan. Iya, seperti itu. Kadang-kadang kejadian kemarin, minggu-minggu kemarin, bahkan tahun kemarin lah gitu, Pak. Dibubarkan dan sebagainya ya. Seperti itu. Saya pernah ngalaminnya gitu. Baru aja assalamualaikum lah. Dan udah saya dibubarin. pernah menyaksikan juga yang dibubarkan. Nah pemirsa, pokoknya jangan beranjak kemana-mana dulu, obrolan kita masih panjang sekali perjalanan kita. Tentunya masih di acara yang tercinta itu spektakuler bersama Pak Gun dan juga Adeka dalam acara SPSKB On Cam. Ya tentunya masih kembali bersama saya Adeka Maulana dan juga sang narasumber kita itu Pak Gun sebagai Ketua SPSKB. Tepuk tangan dong semuanya. Yang di studio tepuk tangan, semangat terus. Iya, Pak Gun. Kesibukannya apa aja sih kira-kira sekarang selama pandemi? Selain di SPSKB, Bapak Gun itu kesibukannya apa aja? Pasti sibuk banget kayaknya nih. Pada dasarnya ada beberapa kegiatan di luar ini juga yang memang cukup menyita waktu sebetulnya. Tetapi bagi saya, bagaimana saya hari ini harus memanage waktu gitu kan. Karena konsekuensi saya menjadi ketua SPSKB ini berarti saya juga tidak bisa main-main seperti itu. Kesibukan saya sehari-hari ada sebagai ASN, kemudian juga ada beberapa komunitas lain juga yang saya pegang. Tapi insya Allah mudah-mudahan bahwa semaksimal mungkin kesempatan saya hari ini untuk bisa berbuat yang terbaik untuk para seniman, saya pasti akan saya lakukan. Seperti itu ya. Insya Allah lah. Doakan saja supaya saya dan semuanya sehat-sehat. Terus kesiapannya untuk acara 3 tahun SPSKB gimana Pak? Jadi begini. Ini adalah momen sebenarnya, momen bagi kita semua bahwa nanti perayaan ke-3 tahun SPSKB berdiri ini bukan hanya untuk kita mengingat SPSKB ini berdiri, tetapi juga pada dasarnya ada timbal balik. Diberikanlah kesempatan kepada masyarakat, untuk masyarakatnya nih, secara society-nya adalah bahwa masyarakat bisa menikmati hiburan yang bisa berikan. Oh ini budaya yang ada, oh ini musik yang ada yang dibawa SPSKB bisa kita tampilkan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita berperan aktif dalam mendukung pemerintah tentang vaksin. Kita siapkan juga kegiatan vaksin. Kemudian bagaimana secara sosialnya kita memperhatikan kehidupan kita yang di situasi pandemi ini. Santunan anak yatim kita juga selenggarakan. Artinya begini, SPSKB berdiri ini bukan hanya tidak hanya untuk para pekerja seni ini bisa meningkatkan kemampuan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan artinya kehidupan yang layak dan sebagainya, tetapi bagaimana juga kita bisa berperan aktif, membantu pemerintah, membantu masyarakat, sehingga SPSKB ini bisa diterima kehadirannya di Karawang ini menjadi sesuatu yang memang bisa diharapkan lebih dari itu yang oleh masyarakat. Nah, buat pemirsa, makanya untuk warga Karawang dan sekitarnya yang mau ikut berdonasi silahkan. Ada juga untuk acara tanggal 3 ini ya. Tanggal 2 November. Tanggal 2. Iya, tanggal 2 ya. 2 November. Tanggal 2 November. Pokoknya untuk pemirsa yang ikut berpartisipasi silahkan saja, baik di bidang apapun, ibaratnya gua mau iklan nih gitu kan, mau mempromosikan usaha saya, endorse silahkan saja. Yang penting ini semuanya untuk seniman. Nah, dan juga untuk saya dan juga untuk para kru via nomor di bawah ini langsung hubungi ke sekretariat kami. Iya, langsung hubungi Kompleks aja Stadion ya. Singapura. Nah, kalau mau langsung ke stadion juga boleh ya Pak ya? Boleh. Artinya begini nih, ini media yang hari ini kita tempati, ini bisa dimanfaatkan juga oleh para seniman. Saya sebenarnya selain memang komunitas yang berada di bawah
SPSKB, Iya. tapi bisa dimanfaatkan oleh seniman-seniman yang memang selama ini belum bisa mendapatkan kesempatan situasi pandemi ini. Manfaatkan ruang ini, manfaatkan momen ini, bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk bisa tampil memperkenalkan, sehingga mudah-mudahan setelah tampil di sini kita coba di YouTube, kemudian orang menonton dan lihat berminat. Seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi Amin. solusi bagi kita Jembatan, menjadi jembatan untuk Seperti para itu, seniman, media para musisi seperti ya. Takutnya seperti ini, apa sih namanya Pak? Ini kebanyakan kan para seniman, gua mah bukan komunitas itu. Kebanyakan seperti itu, enggak ya? Enggak. Pokoknya ini merangkul untuk semuanya. Bicara seniman, siapapun, karena bagi kita ini yang menjadi komunitas yang bisa komunikasi. Iya. Tapi kan pada saat yang bersamaan kita juga membuka kesempatan kepada semuanya untuk bisa berkiprah di sini. Kan bicara masalah solidaritas pekerja seni. Siapapun yang sifatnya seniman, apapun itu kita terima dengan tangan terbuka seperti Iya. Tepuk tangan buat Pak Gun. Iya. Seperti itu. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk Pak Gun. Ya, Sama-sama. Untuk sementara kita break dulu pemirsa. Pokoknya jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu, tetap di SPSKB On Cam. Utamakan guyubna, tanjarkan senina, lestarikan budaya. Nah. Tentunya masih kembali bersama saya Adeka di acara SPSKB On Cam. Utamakan guyubna, tanjarkan senina, lestarikan budaya. Nah, masih bincang-bincang bersama Pak Gun sebagai narasumber kita sebagai ketua SPSKB pemirsa. Jangan lupa subscribe dong dan juga like dan komen supaya acara kami tiap minggunya itu nggak ketinggalan. Iya, Pak Gun. Nah, Siap, ya. Sebentar lagi kita agak sedikit memuncak pertanyaan ini ya. Pokoknya harus sabar aja deh. Oke. Nih, dengan banyaknya komunitas yang bergabung di SPSKB, bagaimana sih menghadapi mereka dengan kesibukannya masing-masing gitu? Kan ada sibuknya ini dari berbagai bidang, itu gimana Pak? Ya. Cara mengatasinya? Jadi dari 17 komunitas yang ada yang bersama, saya Iya. tidak bicara di bawah lah ya, Iya. yang bersama-sama berjuang dengan SPSKB, hal yang wajar, jangankan 17, mau 1, 2, 3 aja, 2 orang aja, 2 komunitas aja yang terdiri dari beberapa anggota lain juga, masalah beda pemikiran, beda keinginan, beda perasaan, itu pasti ada. Iya, pasti. Hanya tinggal bahwa selalu kita bangun komunikasi yang penting. Betul. Langsung kalau ada kesalahpaham sedikit juga, ada keinginan sampaikan. Kita siapkan grupnya, kemudian ada sekretariat, komunikasikan dengan baik. Kita cari solusi, karena prinsipnya SPSKB adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Iya gini, iya kan Pak, beda kepala, beda pemikiran. Kan kadang-kadang untuk acara seperti ego. Nah, Paling tinggi itu ego biasa. gitu. Iya, Biasa. pengen saling gini ya, mudah-mudahan aja dengan adanya SPSKB ini kita ini sebagai benar-benar musisi yang paling apa sih namanya, menonjol lah gitu ya. Bapak terima kasih juga udah menjadi ini sekretariat bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk komunikasi. Iya. Pokoknya jangan ragu deh pemirsa. Jangan ragu. Pokoknya jangan sungkan deh untuk bergabung bersama kami di sini. Tepuk tangan dong buat SPSKB pemirsa. Siap. Iya. Nah, SPSKB ini tergabung 17 komunitas. 17 komunitas sementara yang ada hari ini. Itu apa masih bertambah? Kalau ibaratnya ada komunitas baru nih, kira-kira Bapak menerima apa enggak? Ya, Bisa. kan ini wadah ini memang disediakan untuk para seniman. Iya. Mereka mau berkiprah di SPSKB, ayo kita bersama-sama, ayo kita tangan terbuka. Karena wadah ini wadah untuk para seniman Kerawang, untuk bisa dimanfaatkan wadah ini sehingga semuanya bisa bersinergi di sini. Resmi loh pemirsa, bukan ilegal ini ya. Resmi, silahkan, karena kita coba buka lebar-lebar para seniman ini kesempatan kita bersama untuk bisa, karena hanya dengan kebersamaan lah, hanya dengan bersama-sama lah
kita akan punya kekuatan. Itu prinsipnya seperti itu. Iya, jadi seorang seniman itu diakui ya. Nah, diakui, dihargai. diakui, dihargai. Dan satu lagi, ada ID card-nya nggak sih, Pak, gitu? Untuk anggota gitu loh. Sampai saat ini komunitas-komunitas itu sendiri yang memiliki. Gitu. Kita tidak ingin mengekang mereka dengan ID card seperti itu. Karena seniman ini ya tidak hanya bahwa mereka dengan trademark bahwa muncul ini penyanyi, ini adalah pemain calung, ini adalah bodoran dari Topeng Banjet. Ini gua artis loh gitu, enggak ya? Atau ini MC dan sebagainya. Kita sekarang sambil ngobrol di sini aja kita bisa menyerap ini ternyata seniman juga, karena dari seninya ini ternyata bisa melahirkan suatu keindahan, mereka bisa nyaman, bisa terhibur, kan seperti itu. Iya. Oleh karena itu saya tidak mencoba untuk tidak dengan ID card seperti itu, tapi mereka seniman, hargai siapapun yang datang, kita rangkul gitu ya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Nih satu lagi Pak ya. Iya. Harapan untuk kedepannya buat SPSKB itu seperti apa dari Bapak? Harapannya SPSKB ini harus menjadi alat perjuangan untuk para seniman. Bagaimana seniman itu bisa berkiprah, bisa meningkatkan kemampuannya, bisa meningkatkan kesejahteraannya dan sebagainya, hidup yang layak, bisa diakui, bisa dihargai, sehingga pakailah SPSKB ini untuk bisa menaikkan harkat martabat para seniman di Karawang itu. Nah, supaya seperti lebih diakui lagi, dihargai. Iya, dan juga terima Jadi kasih. Yang dibayar mahal itu hari ini, jangan seniman dari luar didatangkan. Nah, setuju. Bayar mahal. Para seniman dengan kualitas yang baik, apalagi itu adalah asli seniman Karawang, seperti gitu. Ternyata Karawang juga masih banyak sekali penyanyi-penyanyi yang berpotensi ya. Contohnya saya gitu. Sombong. Nah pemirsa, tentunya waktulah yang memisahkan kita. Terima kasih juga untuk Bapak Gun udah hadir di acara kita. Mohon doa saja supaya saya dan teman-teman semua di SPSKB, para ketua dan pengurus komunitas diberi kesehatan, amin ya Allah, kekuatan untuk bisa bagaimana amanah yang mulia ini bisa kita jalankan dengan baik. Betul sekali. Amin. Terima kasih Pak Gun udah hadir di hari ini. Nah pemirsa yang di rumah, perjumpaan kita cukup sampai di sini dulu dikarenakan waktu tidak memungkinkan ya. Saya Adeka Maulana beserta kru yang bertugas SPSKB on cam mohon undur diri. Kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.